Kan ada lain ini ya. Kita pergi pun saya cek ada lain kan? Oh, ada apa? Ada lain. Yang dia punya bensin. Ada lain. Kolam media Pak. Mula-mula sudah gambar nih. Ini lah gereja. Apa ini? Itu ya orang itu tuh. Bukan niat dia mau pergi sampai sini. Ya, nanti. Sampai di sana juga tidak dapat ambil lagi dari belakang. Oke. Ada lain. Ada lain sini. Halo, kami sampai sudah. Kami kembali sudah. Halo. Boleh? Iya. Besar juga nih kerjanya. Besar, Pastor. Pastor pun pertama kali lah datang sini kan? Pasar lagi kak. Iya, lagi. Si Branda Si Branda pun tidak baru pertama kali. Mencabar kakak bawa. Mencabar. Cabar, belum lagi buku toko yang punya sudah. Nah, kamu juga lah. Tahun berapa lagi nih? Itu sejarahnya pasar saya tidak tahu Ya, indah pasti ya, sejarahnya. tunggu jadi si Anita kali kan.
Ada seneta datang. Dia Ada. datang nanti tuan. Oh, di mana dia tinggal? Dia di sana di Kampung sampah. Kampung Dopu. Yang kalau dari bulatan nasi pasar yang lurus itu terus ada seleko tuan. Seleko pertama yang ada kisaran pada yang ada bengkel sana. Oh, Dia punya bengkel di suami dia punya lah. sana dia orang no. Ya dia sembahyang di sana. Jadi itu rumah sini tuh. Rumah dia. Ya, kan dia tadi Ya. belakang. Rumah dia. Nih, gue minum air lah. Enak sesangka tuh. Mau dengar sejarahnya. Ya, Jadi kalau mau ke Gara-gara banyak kali itu. ada kan mitra sama. ya. Kalau untuk activity kan camping pasar susah mau cari tempat yang free sekarang ini. Camping di mana-mana. Kalau ada di tempat sini begini santai. Fotonya di tanah ini Tanah wakaf lah pasar. tanah apa? Ya, tanah wakaf. Wakaf yang kena kasih. Ya, yang tuan dia bilang kasih buat gereja sini. Sebab saya ada pergi mission yang minggu lalu. Saya tanya apa statusnya tanah. Tidak ada urus niaga jual beli. Maksudnya mission tidak pernah beli nih tapi dia punya terus kami jumpa dia punya tuan tanah lah dan dia sangat membesar hati kalau ditempatkan anak balik. Jadi perancangannya sebenarnya sudah kasih persib macam Dari parking di dalam beliau dia boleh tuh, buat kalau dia nampak acara parking di sini. kereta di atas di sana itu pakai jadi langsung boleh jalan jadi kaki. tempat anak activity. Jadi 5 menit Iya, sekarang dari dia tempat parking pikirnya kereta. Dia di SAS. pada saat dia bekerja. Nah, kemarin dia rombak dia Nanti kan dia dia ambil lah. Harus Sirik itu, yang harus ambil tuh. Itu yang dia bilang semalam tuh, kalau apa-apa yang kamu perlu dia bagi, dia support dari jauh, doa, dan mungkin dia akan kirim bantuan untuk sikit-sikit, tidak juga banyak tapi sikit-sikit dia bilang. Yang statusnya yang statusnya apa itu dia bilang si Anita, memang dia yang jaga, tapi yang ini yang Nina tanah ini memang mama dia sudah kasih wakaf untuk yang dibangunkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan agama. Lepas itu, tapi ini tanah sebenarnya atas nama abangnya, tapi abangnya pun lama sudah tidak balik ke sini memang. Di sini Anita yang jaga sebenarnya yang tanah-tanah durang di sini. Abang dia di mana itu? Tidak pasti abang dia di mana. Saya pun tidak tahu di Mararau, dia sama malam juga. Oke, datang nanti dia datang bercerita sama dia. Iya, bercerita lah dia itu nanti. Berapa lama sudah ada orang anak-anak tinggal di sini? kalau ikut tuh sekolah sahabat sana 2011 paling Oh, ada pelajaran sekolah sahabat ini. iya ada kuliah Yang terakhir 2011. 11 10 tahun lah. 10 tahun 12 Orang pasal. Ada sahabat? ada Oh, 10 tahun Yang paling lama yang pelan-pelan lah, itu bukan sahabat lah. Jadi baru pindahnya gitu kan. Baru biasanya. Yang ada apa ini? Sawit kan? wah itu pastor Ada listrik semua sini kan? 10 kan. iya sudah nacar Tahun 2. Sudah cabut. Yang ini tiang, Mbak. enaknya yang sana main sus dia pastor Meter pun tuh meter lama lagi. itu namanya lama Iya, sampai juga nih ada listrik tuh. ada juga boleh jual beli Maksudnya ini masih ada anu lah. ya ada Ada karang-karang. ya tapi sekarang beda lah kalau sini What? Tanah sendiri kan ini kan? tanah sendiri Sisibon. Ada lagi yang sana saya dengar di apa itu di kita gas. Ada satu lagi yang orang kasih tinggal di sana. Apa satu nggak tahu apa nama? Gereja cabang. sebelum Kita gas. sebelum tuh kalian dong pindah sana Hah? Ya, itulah sebelum sebelum tuh kita gas sekarang bangunan ada satu tapi saya tidak tahu di mana tempat. Nah, saya ingat ini jauh kan? inilah tuh pastor Bukan ini kah habis? inilah tuh pastor Ini. Kita sana kan ini lah. yang semua bangku di sini kena pindah sana Di kita gas. ya inilah tuh pastor Ya, parang-parang. Jadi jauh, tapi jauh dia kan. ya Atau belah orang mana? ada dulu dorong tinggal sini yang dong punya keluarga asal sini ada dong pindah sana kan nih
yang sebagian yang keluar yang pernah sini masih ada sekian Iya. demon Ya, jurang semua pun pintar. Dia pun di kita gas dia tuh kan jurang Ya. si Anwar sudah. nilai ke pastor 2003 sih ya. Gereja apa ini? Belum lagi lahir. Atur. Ayah, karena sama nih lambat datang kok. belum lagi bago Ayah sayang ke rumah kan. ya Belum boleh sih pastor. Di rumah Tuna dan Nena. Booking sila tuh, 16 gua bersih lagi ini siapa sini. Oh, ada apa pergi sini? Pakai motor sejak bagus lagi tuh jalan. 2019. Iya. 2018 itu. Ya kau ini kau sini dulu. Cabang lagi puhus nih. Cabang. Tapi gereja nih. Kalau ikut itu ada signboard, Iya. bukan cabang. Tapi dikira cabangnya di pastor. Cabang baik-baik cabang tugas itu pokoknya. Cabang. Memang CSS dia. sebelum memang Boleh tuh. sudah lama lah. Iya. Tapi yang saya dengar, yang las itu gua, kenapa dikasih pindah ada setannya apa itu? Menurut yang di sana kita gas, seduk yang memanau. Lalu baru meninggal juga yang anu kan Ya, yang ya. dia siapa yang aktif itu. mengasas dengan Iya si Mendiang Puan Sendoy. oh sebenarnya Jadi kami mau buat kita gas, orang bilang itu alasan orang bilang. Jadi maksudnya kita gas yang anu lah Iya. berfungsi sini dulu. Tidak, sini puhus yang ambil perhatian. Ya, sebab itu. Ini aku punya nih. Terima kasih Kak. Tidak tersadar. Jadi, keluarga si Anus juga yang rajin sini nih. Anak-anak si Gindai, orang si Lucy Hajimin, ada orang si Gumalang. Dan 3 keluarga siapa yang aktif di sini Iya. tuh? Tapi kebanyakan orang tinggal di kita gas. Ya di Seritan di pastor. Tahun dulu mulai deh. Saya pun tidak tahu kalau sejarah dia itu. mau tunggu Tuhan dia Nggak, Kita nyanyi loh satu lagu Yesus itulah. Jadi kita minta pastor untuk pastor Allah. Mari kita nyanyi Yesus itulah, satu doanya nih. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali bawa kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Saya baca satu petikan, buku petikan daripada maraton ataupun pamuridan, buku panduan pamuridan. Oke, 17 Julai hari ini kan. Kalau kita dapat memiliki buku ini, buku panduan pamuridan. Dan sekarang ini si Pastor Erwin NDR IEL yang coba ini mau kasih post setiap hari. Hari ini tajuknya ataupun postingnya hari ini membuat irama kepada Tuhan. Alkitab mendorong umat Kristen agar hidup penuh dengan roh dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam Mazmur Kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Efesus 5:18-19. Tuhan kita menyukai musik dan Dia memberikan anugerah musik untuk menceriakan hidup kita.
bagaimanapun si jahat tahu bagaimana mengambil yang baik itu dan memutarbalikkannya untuk menghancurkan kita. Apabila digunakan untuk hal yang baik, musik menjadi suatu berkat, tetapi ia sering dijadikan satu daripada agensi setan yang sungguh menarik untuk memerangkap jiwa-jiwa. Nasihat bagi sidang jilid 1 muka surat 506. Kebanyakan daripada musik pada hari ini sungguh menyeronokkan para pendengar dengan adrenalin dan rangsangan emosi yang berlebih-lebihan dan membangkitkan tindak balas tubuh yang penuh tenaga. Walaupun ramai yang menganggap kesan negatifnya kecil, namun masyarakat telah mengakui perkaitan di antara musik dan gaya hidup yang tidak bermoral. Seks, dadah, rock and roll adalah ungkapan yang mencirikan seluruh generasi itu. Walaupun ramai yang tidak melihat masalahnya dengan mana-mana bentuk musik selagi lirik lagu itu bersesuaian, rumah tangga Edwin menunjukkan bahwa beberapa gaya musik mempunyai kesan yang negatif. Ellen White menulis, "Saya merasa cemas ketika saya melihat di mana-mana terdapat anak-anak muda, lelaki dan perempuan dengan bergurau sendah mengaku mempercayai kebenaran. Namun Tuhan kelihatannya tidak ada di dalam pikiran mereka." Ini bahaya. Pikiran mereka dipenuhi dengan hal yang bukan-bukan. Pertuturan mereka kosong, perbualan yang sia-sia. Mereka mempunyai telinga yang baik untuk musik, dan setan tahu anggota tubuh ini boleh membangkitkan keseronokan untuk menghidupkan, mengasyikkan dan menggoda agar Tuhan tidak lagi diingini. Kerinduan jiwa rohani untuk mengenali ilahi, untuk pertumbuhan dalam kasih karunia masih kekurangan. Rumah tangga Edwin muka surat 407. Bukan sahaja setan mempengaruhi melalui lirik yang tidak sesuai atau tidak bermoral, tetapi dia juga memilih alat-alat musik yang akan menyeronokkan anggota tubuh sehingga Kristus tidak lagi diingini. Keseronokan yang tidak sihat ini sering menimbulkan keinginan yang semakin meningkat untuk rangsangan yang disediakan oleh musik. Dan sedikit waktu dan pikiran yang diberikan kepada aktiviti-aktiviti kebaktian seperti berdoa dan mempelajari Alkitab. Umat Kristen harus memilih musik yang tidak merangsang indera dengan berlebih-lebihan, melekahkan minda atau menghilangkan kerinduan jiwa untuk hal-hal kerohanian. Kita juga tidak sepatutnya mendengar musik dengan seni kata yang tidak bermoral, yang menimbulkan kebencian atau dalam apa juga cara menghina Tuhan. Musik yang baik akan mengangkat kita dan menjadikan kita berharmoni dan lebih dekat kepada Juru Selamat kita. Tidak mengasihi dunia, Rasul Paulus memberikan amaran, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Si iblis sentiasa berusaha untuk menarik minat kita terhadap hal-hal di dunia. Dia mahu kita menjadi antara mereka yang mengaku sebagai orang Kristen pada akhir zaman, tetapi hatinya lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 4. Kepada kebanyakan orang Kristen, materialism merupakan satu berhala yang boleh merampas hati daripada Tuhan. Mereka ketagih kepada kekayaan, fashion,
atau gesaan adrenalin untuk membeli sesuatu yang baru. Sebagian orang lagi suka menjadi Tuhan mereka. Mereka mengikuti setiap tajuk berita dan begitu mengambil tahu tentang statistik pasukan atau pemain kegemaran mereka. Lebih daripada mereka peduli tentang kitab suci atau menyelamatkan mereka yang hilang. Apa saja bentuk berhala itu, kita harus menyerahkannya kepada Yesus Kristus dan memberikannya kepada seluruh hati kita. Dalam semangat menyelidiki diri, setiap umat Kristen harus selalu berpikir, siapa yang memiliki hati ini? Dengan siapakah pikiran-pikiran kita? Dengan siapakah kita senang berbicara? Siapakah yang menerima kasih kita yang terhangat dan tenaga kita yang terbaik? Jika kita adalah milik Kristus, pikiran kita bersama dengannya, dan pemikiran-pemikiran kita yang termanis adalah tentang Dia. Semua yang kita miliki dan diri kita dikuduskan baginya. Kita rindu untuk membawa image-Nya, menghembuskan ruh-Nya, melakukan kehendak-Nya, dan menyenangkannya dalam segala hal. Langkah kepada Kristus, muka surat 58. Aplikasi praktikal dalam kisah para rasul 19, kita melihat satu kisah tentang beberapa umat percaya di Efesus yang meneruskan atau kembali semula kepada amalan-amalan kuasa gaib semenjak pertobatan mereka ke dalam kekristenan. Namun, apabila mereka disadarkan tentang kurangnya kesetiaan sepenuh hati mereka membawa buku sihir mereka dan membakarnya di depan mata semua orang. Kisah Rasul 19 ayat 19. Kesan daripada penemuan hati baru yang suci itu berlaku dengan cepat. Dengan jalan ini makin tersiar firman Tuhan, makin berkuasa. Kisah para Rasul 19:20. Umat Kristen pada hari ini tidak jauh bedanya dengan umat Kristen pada zaman Efesus. Agar firman Tuhan itu bertumbuh dengan penuh kuasa dan memerintah di dalam kehidupan kita, kita juga harus membakar buku-buku sihir kita. Pada minggu ini, pikirkan apa yang perlu disingkirkan dari hidup Anda. Pikirkan bukan hanya tentang tabiat-tabiat di amalan dan amalan-amalan yang membawa dosa, tetapi juga benda-benda yang sememangnya tidak jahat namun merompak tenagamu yang terbaik dan kasih sayangmu daripada Tuhan. Mungkin ianya tayangan video atau musik yang tidak menunjukkan hormat kepada Tuhan, bukan atau pasukan atau lama internet yang menghabiskan waktu Anda menarik minat Anda yang paling dalam. Permainan video atau novel-novel yang melemahkan keinginanmu untuk hal-hal rohani, atau apa saja yang menguatkan keinginan dagingmu, bukannya menolong Anda mengekalkan kesucian dan menetapkan Tuhan satu-satunya di dalam hati. Selepas membuat penyelesaian kepada seberang berhala yang mungkin wujud di dalam hati dan kehidupan Anda, pertimbangkan pengaruh positif yang boleh Anda letakkan untuk menggantikannya. Menjadi anggota tetap yang menghadiri pertemuan doa dan acara-acara gereja yang lain. Membuka pintu rumah Anda bagi pertemuan kelompok kecil untuk mempelajari Alkitab. Bersenam dengan kerap dan tetap aktif, meluangkan lebih banyak waktu bersama keluarga. Jika Anda memerlukan ide-ide untuk menggantikan hiburan duniawi Anda dengan rekreasi yang sehat, atau coba mengetahui pilihan-pilihan program dan musik Kristen, berbicaralah dengan mentor atau pendeta Anda. Nasihat yang berikut merupakan satu panduan yang sungguh bernilai kepada setiap orang Kristen. Seorang Kristen yang sejati tidak akan berkeinginan untuk memasuki mana-mana tempat hiburan atau terlibat dalam apa-apa penyimpangan yang menghalangnya untuk memohon berkat dari Tuhan. Rumah tangga Advent, muka surat 515. Ingat, hanya mereka yang suci hatinya yang akan bertemu dengan Yesus suatu hari nanti. Berdoalah bersama dengan
Daud, jadikanlah hatiku tahir dan mintalah dari Tuhan kekuatan untuk tetap suci baginya. Panjang petikan ini, tapi menarik. Yang menarik di sini, yang saya beli cam di sini adalah keinginan kita kepada musik, ya, dan menyebabkan kita terlampau katagi dengan musik sehingga kita terikut dengan kata-kata yang ataupun kata-kata dia, perkataan dia kan, dan suka menjadi buah mulut kita, bahkan menjadi permainan. Itu yang menarik sebab kita tidak terasa ini. Seringkali meniti di mulut, di bibir kita yang itu permainan menyeronokkan bagi diri kita sendiri, tetapi bahaya, bahaya sebab dia merampas keharmonian Roh Kudus di dalam jiwa kita yang bertumbuh kepada Tuhan. Jadi keharmonian itu kena ganti dengan duniawi punya. Jadi lebih bertumbuh kepada duniawi punya persepsi daripada Tuhan punya kemauan. Jadi lebih banyak kita mengingini perkara-perkara duniawi, maka perkara Tuhan rohania banyak kita tinggalkan. Dikatakan di sini khusus kepada para belia, tetapi juga tidak juga kurang bagi orang dewasa. Oke. So kalau kita lihat perkembangan musik sekarang, kalau kamu masuk di kedai-kedai yang ada memang menjual khusus untuk musik ataupun apa saja jenis, kita beli nampaknya di sana. So ini hati-hatilah kita. Jadi apapun apa yang kita lakukan sekarang adalah aktiviti yang sehat untuk kerohanian kita, pertumbuhan kita. Tetapi itulah, ini setan ini licik juga. Memang dia pintar. Dia suruh juga kita bawa ini semua supaya sana pun ada juga jaringan yang bagus dia bilang. So kamu boleh eksis juga itu apa-apa yang kamu sukai. Jadi terlampau ini sekarang sangat merampas masa kita untuk bersama dengan Tuhan. So itu cukup. Jadi untuk hari ini kita mulakan aktiviti sudah yang seperti yang dirancangkan. Bagus. Kenapa pula di luar kita kan bukan di dalam Kan? ya, kan? Sudah kita suang lah. Ya, mari kita masuk di dalam kalau kita mau berdoa. Oh, kita punya sudah. Ya. One, two, three. Kuharap selalu pada Tuhan, hanyalah suaramu memberi aman. Kuharaplah selalu padamu ya Tuhan, berikanlah anugerah-Mu padaku sekarang. Kuharap selalu Tuhan dekat. Jika datang seteru, aku selamat. Kuharaplah selalu padamu ya Tuhan, berikanlah anugerah-Mu padaku sekarang.
susah senang tiada kurang. Ku haraplah selalu padamu ya Tuhan, berikanlah anugerah-Mu padaku sekarang. Ku harap selalu kehendak-Mu padaku ajarkan, berikan iman. Ku haraplah selalu padamu ya Tuhan, berikanlah anugerah-Mu padaku sekarang. Ku harap selalu pada Tuhan, sucikan hamba-Mu, kasihankan. Ku haraplah selalu padamu ya Tuhan, berikanlah anugerah-Mu padaku sekarang. Mari berdoa. Bapa di surga, kami datang di sini di tempat di mana sudah lama kami tinggalkan. Namun kami datang dengan kerinduan dan dengan komitmen yang baru untuk bersama-Mu mengharap selalu kepada-Mu. Tidak ada lain mengharapan kami. Gereja yang sudah lama ditinggalkan ini, kami kembali lagi kepada iman yang dahulu begitu menguatkan kepada kami, khususnya kepada daerah ataupun gereja fokus, di mana anggota suatu masa dulu bersama di sini, dan juga gereja di Kitagas sekarang yang bersama ataupun suatu masa dulu bersama di tempat ini juga. Saya mohon ya Bapak supaya Engkau memberkati usaha untuk kembali membersih ataupun membangunkan gereja ini seperti mana Engkau kehendaki supaya tempat ini akan menjadi tempat yang baik, tempat yang dipulihkan daripada keadaan yang tidak terurus kepada keadaan yang terbaik untuk aktiviti gereja, khususnya para belia yang akan mengambil tempat ini untuk menjadi satu tempat yang baik untuk rekreasi ataupun membentuk tabiat dan juga kerohanian mereka lebih dekat kepada Tuhan pada akhir zaman ini. Saya mohon supaya Engkau memberkati, melindungi, memimpin setiap pemimpin yang merindui atau ada komitmen untuk terus membangun dan memulihkan keadaan di tempat ini supaya mereka bersemangat dan juga diberi hikmat dan kesenangan untuk meneruskan kepimpinan dan membawa gereja ini lebih ceria, lebih baik dan lebih dikenal. Mohon ya Bapak, sementara kami melakukan aktiviti untuk pembersihan di sini, jauhkan kami daripada masalah ataupun sebarang kuasa yang coba mengacau ataupun memutar balik kebenaran kepada
ketidakbaikan di mana sementara tadi kami telah melihat ataupun mendengar melalui bacaan kami sebentar tadi. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kami masa kami untuk melakukan pembersihan di tempat ini. Jauhkan kami daripada bahaya, khususnya kepada roh-roh kegelapan yang menguasai. Berkati semua yang ada di tempat ini. Berkati juga mereka yang tinggal di tempat ini, sekiranya masih ada keinginan mereka untuk meneruskan tempat tinggal di sini. Hanya kepadamu Bapa saya berserah dan saya memohon. Tidak ada lain pengharapan kami selain daripada Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan, terimalah kami, dan kami menyerahkan hidup jiwa kami kepada tangan-Mu Tuhan ketika ini. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Panggil dah. Sudah, paling dah.
Ada. Oh ya. Iya. Jadi yang lain kan. Ya. Mata hidup kan. Sini. Aduh, gitu dong. Ini baru lah. Kalau ada di sebuah bikin tagap tuh. Yang berat nih. Jauh. Terus kau kasih katanya jam berapa kita yang beli resep. Apa tuh? Yes, sipuk ini. Kalau campur kumpul teman. Kemarin dan tuh. Bisa nih. Mapura dakal pindah boy. Mesti pada tidak gusto parang ini tidak. Mana tuh dok? Nah, ada sudah. Udah, aku pikir kasih anu. Sud ko ni Dok. Sud ko ni Dok. Hindali dok. Mata saya. Hindali dok. Nina. Dok, kau di rumah lah kayak ini kodok kasih bakar. Nada ko nila. Uy, mata sa. Nanti marah kenapa? Asap no tetapi. Ada. Ada dia lah rapi. Selamat. Hidup selamat. Ini, Tapi pala oh. dok dan api pun saya pak asap jaya lah. Melawan takdir alammu gitu. Oh, lembut kan. Berguru lah kita mau kan tidak. Apa yang
Aduh, indah. Mau bakaran gidok. Dok, kalau dari sana terus ke siampas badan Nanti kamu Itu ajarannya Ayo, kaya natutan hijit ko, hoy. Harap ko digit. Saya kuti. Harap reset ko hijit. Ako nukutan, hilang kereta ya. Dalam sini. Habis saya guys. Satu lagu, dua lagu. Kita nyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, satu dua nyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara.
saudara. Ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya dalam Yesus ada cinta kasih. Oke, terima kasih karena kita sudah menyanyi. Suatu yang kita nampak hari ini adalah satu perasaan kita yang sangat bergembira. Penat-penat, tapi penat itu dibayar dengan satu perasaan yang inilah yang kita boleh lakukan untuk Tuhan. Dia bilang jangan tanya apa yang boleh Tuhan buat sama kita. Kita tanya apa yang kita boleh buat untuk Tuhan. Macam itu falsafah negara apa tuh Elderek. Oke, jadi senang sekali berada begini. Satu kesatuan yang mana dari Indo, dari cabang tempat ini bersama dengan pastor, bersama dengan Puan Anita, tempat ini telah menyatukan kita dalam satu gotong royong. Jadi ada hikmah dia lah, meskipun ini dokutan. Jadi tapi saya senang juga untuk memberi ruang sedikit kepada Puan Anita lah. Saya bagi tolong Puan Anita. Kemarin dia sudah bercakap di gereja di Kudus. Hari ini kita sudah selesai. Namun begitu saya senang untuk memberi peluang kepada Puan Anita untuk cepatan doakan. Jadi rekam Bu. Terima kasih Pak Kopian Cinta, nanda kayo. Sebab kalau mungkin Pak Cibu yang kasih mula, tapi tanya saya mula-mula mungkin kita tidak ada peluang untuk bersama-sama kasih bersih di gereja hari ini, dan saya bersyukur betul, saya berterima kasih dan tidak putus-putus saya bersyukur di rumah kemarin. Saya gembira betul habis macam ini gereja macam dia kembali ceria, turunnya pengak macam dia happy balik, asal dia di macam dia kena peduli sudah Pak. Selama ini berapa tahun macam dia terbiar sejak kepergian dia punya ketua gereja, jadi sejak dari itu di gereja terbiar, jadi sekarang dia hidup kembali dan saya harap berterusan sampai bila-bila sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi apa-apa acara yang kamu lakukan di sini saya tidak ada halangan, malah saya restui nu kaget sukung penuh untuk menghidupkan dan keceriaan ini gereja. Pasal tanpa kamu dan tanpa kita semua mungkin ini gereja tidak akan bertahan lama lah. Jadi harap apapun memang tidak usah karena Tuhan nampak dan dia akan sentiasa bagi sokongan ataupun murid hindak saya kendaringan dan menukung dati lah. Yang penting hati-hati memang bersandar atau makin ringan. Masih Pak. Keren Masih kau pada Puan Anita dengan kesempatan dua kata selesai kita punya tutorial hari ini. Saya sekarang masa untuk kita dengar amanat firman Tuhan, juga mungkin amanat dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pastor daerah yang sama-sama bersama hari ini. Puji Tuhan, amin. Hanya pastor daerah tidak tahu, mungkin dia ada urusan lain hari ini sebenarnya, tapi berusaha betul saya mengikat pastor, tapi memang pastor sedia untuk bersama-sama dengan kita. Saya silakan kepada pastor daerah. Oke,
Tidak di memberitakan Kristus lebih penting dari bahasa lidah dan mukjizat. Ini daripada early writing Mrs. White. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk mentafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. 1 Korintus 14 ayat 26. Kemudian ada pekerjaan besar yang harus dilakukan di dunia kita. Pria dan wanita harus ditobatkan, bukan oleh karunia bahasa roh atau oleh karya mujizat, tetapi oleh pemberitaan Kristus yang disalibkan. Mengapa menunda upaya untuk membuat dunia lebih baik? Mengapa menunggu sesuatu yang luar biasa dilakukan? Mengapa perlengkapan yang mahal disediakan? Betapapun sederhana, betapapun sederhananya ataupun humble lingkungan Anda, betapapun rendahnya pekerjaan Anda, jika Anda bekerja selaras dengan ajaran Juru Selamat, Dia akan menyatakan dirinya melalui Anda. Dan pengaruh Anda akan menarik jiwa-jiwa kepadanya. Dia akan menghormati orang yang lemah lembut dan rendah hati, yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukan pelayanan baginya. Dalam semua yang kita lakukan, apakah pekerjaan kita di toko, di pertanian, atau di pejabat, kita harus membawa upaya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita harus menabur di tepi segala air, menjaga jiwa kita dalam kasih Tuhan, bekerja selama masih siang hari. Yohanes 9 ayat 4. Menggunakan sarana yang dipercayakan kepada kita dalam pelayanan kepada guru. Apapun yang tangan kita temukan untuk dilakukan, kita harus melakukannya dengan keceriaan. Pengorbanan apapun yang harus kita lakukan, kita harus melakukannya dengan sukacita. Ketika kita menabur di tepi segala air, kita akan menyadari kebenaran firman. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Kita berhutang segala kepada kasih karunia yang berdaulat, kasih karunia menabiskan penebusan kita, generasi kita, dan adopsi kita menjadi ahli waris bersama Yesus Kristus. Biarlah masih karunia ini dinyatakan kepada orang lain. Juru Selamat mengambil mereka yang Ia temukan, akan dibentuk dan menggunakannya untuk kemuliaan nama-Nya sendiri. Juru Selamat menggunakan materi yang akan dilewati oleh orang dan bekerja pada semua orang yang mau menyerahkan diri kepadanya. Kristus senang untuk mengambil materi yang nampaknya tidak ada harapan, mereka yang telah direndahkan oleh setan, dan melalui siapa Dia telah bekerja dan menjadikan mereka subjek kasih karunia-Nya. Dia bersukacita untuk membebaskan mereka dari penderitaan dan dari murka yang akan menimpa mereka yang tidak taat. Dia menjadi anak-anaknya sebagai agennya dalam menyelesaikan pekerjaan ini, dan dalam keberhasilannya, bahkan dalam kehidupan ini, mereka menemukan upah yang berharga. Dari View and Herald, January 5, 1905. Tulisannya lebih baik, dan dinyatakan di sini bahwa ada benda yang sudah usang, sudah lama, yang tidak diindahkan lagi, tetapi Tuhan masih menggunakan itu. Dan saya percaya tempat ini sudah lama ditinggalkan, tidak diperduli, boleh dikatakan tidak diperduli sudah kan, tetapi kerinduan untuk membaharuinya ataupun datang kembali.
dan teruskan untuk memperbaharui. Sekiranya ini tempat ini akan menjadi tempat, sebab sudah diwakaf, sudah dinyata, sudah diberi khas untuk tanah peribadatan bagi Tuhan, kan tempat ini oleh nenek kita ataupun orang yang tertentu yang sudah menentukannya, kan. So, jadi saya percaya berkat itu Tuhan tetap tidak akan luput ataupun tidak akan lari dari sana, tapi dia tetap di sini dan bersyukur, berterima kasih kita kembali lagi untuk menyegarkan dan memulihkan keadaan ini. Dan ini saya percaya juga membuat lebih bernyawa kembali ataupun bersegar kembali ingatan, terutama kepada tuan rumah Puan Anita ya, dan keluarga. Pastinya ini akan membawa kepada kekuatan dan keluarga khususnya di tempat ini. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada pastor. Puji Tuhan, kita punya skop kerja hari ini sangat luas. Saya pikir fokus gereja saja, namun puji Tuhan sampai di parking kereta. Kita sudah hasil bersih, dan kita sudah hasil bersih halaman rumah Puan Anita sana. Terima kasih. Ya. Jadi itu laluan pun bukan lagi yang cukup jalan, tapi habis di jalan kita masih bersih. Dan kalau kita pergi dari sana sekarang, kalau kita nanti akan balik sini, kita dari sana kita nampak ini gereja. Sangat bergerak bahwa kita pernah berada dalam misi untuk kita bangunkan ini Jokotan ke Elda. Oke. Jadi senang saya sekali lagi, semalam kami sudah dibuat pelan pembangunan, bangunkan semua lain Sisibon. Secara ringkas adalah kita menjadikan Sisibon ini adalah ending point untuk orang-orang dari simpang jalan jogging sampai di sini dan akan balik. Dan masa untuk lebih kurang 54, kalau cepat 30 menit, cepat endok 35 menit pergi balik. Kalau yang lain menjadikan tempat ini, walaupun belum lagi ada kebaktian, namun orang akan datang di sini karena mau berjogging dan banyak lain akan kita atur. Jadi kami sudah bentuk satu tim penggerak. Jadi kita akan minta beberapa ahli di sini dan ada Edson yang punya banyak idea untuk kita salurkan ide-ide kita lah. Oke, jadi Elderick kami sudah lantik semalam sebagai ketua di sini lah. Sebab dia punya rumah sana, jadi dia boleh jadi pintu pagar penjaga jalan. Elderick akan jadi penyelia, jadi kita sokong dia, kita semua saling sokong menyokong. Tidak mustahil satu hari nanti seperti firman yang Pastor katakan, tempat ini akan menjadi tempat sebagaimana peranan dia untuk mengabarkan firman Tuhan kepada seluruh umat di dunia. Oke, amin. Terima kasih semuanya. Walaupun semuanya guna minyak sendiri, tidak guna duit, sebab memang belum ada duit. Kita bermula daripada zero, bilang untuk khotbah di Pemasi, zero to hero. Jadi kita memang bermula daripada kosong, hanya dengan semangat daripada Tuhan Roh Kudus kita datang sini. Jadi ada ini makanan, ini adalah ihsan, daripada terpun tetangga Kampung Puhus. Puji Tuhan, Elderick yang sedang dan dia sudah ajukan kepada pengurus RT Jepilin, dan syukurlah hari ini terus kita royong ada lagi nih. Next time kita akan atur balik program seperti ini untuk misi yang seterusnya, yaitu kita akan tanam bunga ataupun tanam bunga langsung. Oke, perlahan-lahan. Oke, itu saja selepas sedikit kita berdoa untuk aktiviti kita hari ini dan juga untuk makna. Dan silakan sekali lagi ada Daniel. Tuhan kami sangat bersyukur karena kerja kami
berkesadaran kami menghasilkan satu hasil yang sungguh baik bagi kami, dan sudah tentu Tuhan pun akan gembira melihat ini. Dan jangan lupa terus berkati usaha kami ini, terutama segala ide yang akan timbul dari HSK ini, sehingga ia benar-benar menghidupkan kembali rumah ibadat ini menjadi suatu yang menggembirakan, Pak, bukan saja kepada keluarga kita dan keluarganya, tapi kepada kami semua. Dan berkati Elder Demi yang mengetahui yang daripada ide dia, berkati dia dan keluarganya supaya dia terus dapat menyambung ide yang begitu baik, sehingga kami menikmati suatu suasana yang seronok, yang meyakinkan kami kepada kekuasaan-Mu. Begitu juga pasal kami terima kasih karena dia sempat bersama pada hari ini, dan saya sudah tentu Tuhan setia bersama dia dalam ini aktivitas selepas ini, dan juga sokongan kepada proyek ini. Begitu juga ada yang lain, terutama juga belia-belia ini. Biarlah mereka merasa bahwa aktivitas ini bukan sekadar untuk kami membersihkan, tetapi kami telah merasa suatu kesatuan dalam nama-Mu, menghasilkan sesuatu yang sangat baik, dan tentu akan menjadi kelanjutan pada kami bahwa dalam nama-Mu kami bisa membuat segala hal. Ya Bapak, terima kasih juga karena memberkati makanan yang telah disediakan. Saya percaya berkat Bapak yang telah Bapak curahkan kepada makannya akan menjadikan makan itu suatu makanan yang bergizi bagi kami, berfaedah bagi kami, sehingga bukan saja kekuatan bodi fisikal kami, tetapi juga kekuatan rohani kami. Saya mencoba beli anak ini Yesus menekan berdoa kami. Amin. Oke, silakan wanita. Puji Tuhan, inilah keadaan sekitar gereja Kampung Puhus Baru ataupun di kalangan penduduk kampung di sini lebih memanggilnya adalah Dokutan. Dan inilah keadaan gereja selepas kami mengadakan royong hari ini. Gereja ini telah dibina pada 1 hari bulan November 1991, dan kali terakhir gereja ini digunakan adalah pada 10 atau 11 tahun yang lalu, dan gereja ini sudah tidak digunakan karena penduduk kampung yang tinggal di sini dahulu sudah berpindah ke tempat yang lain. Namun hari ini puji Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus kami datang untuk membersihkan gereja Seventh-day Adventist yang sebelum ini ada dikongsikan di siaran Pamasi tentang video pertama yang sempat saya rakam dan siarkan. Dan hari ini 17 hari bulan 7 kami sudah siap bergotong royong untuk membersihkan kawasan bangunan gereja dan juga di bahagian dalam. Puji Tuhan, dengan semangat kerjasama yang diberikan, dapatlah kami mengadakan royong. Baru saya siap sebentar tadi, dan anggota gereja daripada gereja Puhus dan juga cabang Kibayo-Bayo telah bergabung tenaga bersama dengan Pastor Soliun, Pastor daerah Kapah. Inilah bangunan kelas kanak-kanak, bangunan yang lama. Oke, kawasan ini sudah dibersihkan, puji Tuhan. Rencananya sudah terjadi hari ini. Kawasan ini sudah dibersihkan. Inilah sedikit pandangan perkongsian saya tentang royong kami pada hari ini.
Di bahagian sini kami seramai 24 orang telah bergandeng bahu untuk membersihkan kawasan gereja ini. Bukan sahaja kawasan gereja ini, tetapi kami juga sudah membersihkan laluan daripada gereja ini menuju ke jalan raya, menuju ke gereja ini. Puji Tuhan, sangat bersyukur dengan semangat kerjasama yang diberikan oleh para anggota. Akhirnya kawasan ini sudah dibersihkan. Kawasan yang saya lalui di sini dulu yang semak sudah dibersihkan. Misi pertama program kami untuk membangunkan semula gereja ini untuk aktiviti-aktiviti keagamaan seperti perkemahan belia. Semoganya akan dapat direalisasikan pada masa akan datang. Kami akan kembali lagi ke tempat ini untuk meneruskan misi kami seterusnya bagi menceriakan kawasan gereja yang terbiar ini. Ini semua adalah karena Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati setiap para anggota untuk datang bergabung membersihkan kawasan gereja ini. Saya akan membawa masuk ke dalam gereja. Puji Tuhan, ianya sudah dibersihkan. Masih terlalu banyak perkara yang boleh dilakukan di sini, karena melihat dinding gereja ini pun sudah terkopek dan sudah buruk. Semua ini perlukan pengorbanan, bukan sahaja tenaga, masa, juga uang ringgit. Keadaan siling kawasan bangunan gereja ini, pada masa akan datang, inilah antara sasaran untuk membaik pulih bangunan ini. Dan sudah pasti semuanya ini memerlukan pengorbanan untuk memastikan ia dapat diperbaiki. Pengorbanan dari segi tenaga, masa, juga uang ringgit. Dengan semangat melayani, kita pasti semua itu boleh dilakukan atas semangat melayani, membangunkan semula rumah Tuhan ini. Sekiranya ada sesiapa yang ingin membantu dari segi keuangan, tim yang sudah bersedia untuk menggerakkan usaha membangunkan semula gereja ini, kami begitu bersyukur sekiranya ada individu yang sudi untuk memberikan sumbangan keuangan bagi membantu untuk menyiapkan, membangunkan semula struktur bangunan gereja ini. Suatu hari nanti tempat ini pasti akan kedengaran lagu-lagu rohani daripada ruangan gereja ini. Kita bawa dalam doa. Saudara dan saudari, kami akan meninggalkan gereja ini selepas hari ini kami telah membersihkan ruang luar kawasan gereja dan juga di dalam gereja. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini untuk balik ke rumah kami masing-masing. Dan sepanjang perjalanan saya akan mengambil sedikit rekaman
untuk tontonan bersama. Puji Tuhan, kita jumpa lagi untuk misi yang seterusnya, membangunkan semula rumah Tuhan di tempat ini, Kampung Puhus Baru, ataupun lebih dikenali oleh penduduk kampung di sini sebagai Dokutan. Terima kasih, doakan agar misi-misi ini dapat dilaksanakan satu demi satu. Kami akan melangkah daripada tempat ini dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan bahwa hari ini rumah Tuhan ini sudah dibersihkan. Kami tinggalkan gereja Puhus Baru ataupun gereja di Dokutan ini dengan hati yang gembira. Gembira melayani ladang Tuhan, melihat kembali kawasan gereja Puhus Baru ini bersih, dan hati setiap satu yang sudah menyertai dan juga yang menonton video ini, kita semua pasti gembira apabila rumah Tuhan yang terbiar hari ini sudah dibersihkan. Kami akan kembali lagi untuk misi kami bagi menceriakan tempat ini. Selamat tinggal kawasan gereja Puhus Baru. Kami akan kembali lagi. Semoga ada sinar harapan untuk misi yang seterusnya. Ayo, kami perlukan sokongan saudara dan saudari untuk misi ini. Kami sudah sediakan satu tim penggerak untuk kita bangunkan semula rumah Tuhan ini. Kami tinggalkan tempat ini dan kami akan balik ke rumah. Inilah jalan yang kami lalui, yang semak, tapi puji Tuhan sudah dibersihkan. Dari sini kelihatan sudah. Syukur segalanya terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Setiap satu sudah digunakan untuk pelayanan hari ini. Inilah jalan menuju ke gereja Puhus Baru yang sudah dibersihkan. Sebelum ini tempat ini semak, lebih tinggi, sama tinggi dengan orang, tidak kelihatan dia punya rumput. Dan akhirnya dia sudah bersih, sudah dibersihkan. Kami sudah bersihkan juga rumah Puan Anita. Tuan punya tanah di mana lokasi gereja ini, kami sudah bersihkan supaya bila sudah dibersihkan boleh nampak terus bangunan gereja yang ada di sana. Syukur dari sini boleh kelihatan sudah bangunan gereja. Kalau sebelum ini bangunan gereja ini tidak kelihatan dari tempat ini. Dan sangat bersyukur, syukur dan syukur, puji Tuhan telah dapat dibersihkan hari ini. Ini jalan, saya akan bawa laluan ini. Misi seterusnya adalah untuk jalan ini dijadikan sebagai trek berjogging. Pada saudara seiman yang menonton video ini, kami mau menjemput saudara dan saudari suatu hari nanti untuk berpijak di tempat ini, berjalan di tempat ini menuju ke rumah Tuhan yang terbiar. Dan saya jemput
suatu hari nanti untuk sama-sama berada melihat rumah Tuhan ini. Inilah jalan yang sudah dibersihkan. Oke, agak lebar, kiri kanan luas sudah, sangat luas dan sangat sesuai untuk aktiviti rekreasi seperti berjogging. Terima kasih kepada semua yang datang untuk membersihkan. Terima kasih juga kepada yang tidak dapat datang dan membawakan program ini dalam doa satu persatu. Di sini ada satu jalan. Ini bila sampai di sini, sebenarnya di tempat ini ada satu jalan lagi, jalan raya terus ke bawah. Ini jalan ke gereja. Kami sudah bersihkan jalan raya ini dari gereja sampai ke atas. Kami sudah bersihkan, kami mesin rumput kiri kanan. Moga-moga suatu hari nanti bolehlah kita berjogging di sini. Kamu boleh datang di Puhus, lepas itu tinggalkan kereta di tepi jalan dan kita berjogging sampai ke gereja Puhus Baru ataupun Dokutan. Sudah kami bersihkan sepanjang jalan ini. Kenapa? Lihat ke bang? Nah, pegang merah. Sudah kami kasih bersih. Kami naik ke atas sudah. Kami mau balik sudah. Suatu hari nanti moga-moga ini jalan selepas diperbaiki boleh dilalui oleh kendaraan, sebab dia ada lubang besar. Moga-moga dapat dilalui. Nah bang, nanti lagi. Hah? Penat gak bang? Saya bang. Semangat. Saya bang, training bang. Anak wagu kan. Pandangan dari sini ke bawah. Dari sini boleh nampak sudah rumah Tuhan punya tanah tuh. Nah, oke, itu nah rumah Tuhan punya tanah. Ini rumah Tuhan punya tanah ke sana. Oke, sebentar nanti kalau karena bagus nih jalan, bolehlah kita jogging sampai ke gereja Puhus Baru. Kami meneruskan perjalanan sampai ke atas, sebab ini jalan belum lagi boleh dilalui oleh kendaraan. Dekat sudah bang, cayo. Tuh nah sudah. Sudah kami kasih bersih, terus mesin rumput dari gereja sampai ke atas tadi sudah kami kasih bersih. Oke.
Dekat sudah bang. Nah, kami dekat sudah kami tempat kami parking tadi. Dekat sudah. Oke, selepas saja kami sampai, saya akan bawakan kamu video rekaman perjalanan dari sini sampai ke jalan utama. Oke, penat sangat, namun seronok dalam perjalanan ini. Segalanya karena hidup ini adalah kesempatan kita. Karena kita tidak tahu sampai mana usia kita. Karena hidup ini hanya sementara saja. So, kesempatan kita gunakan untuk berbaik-baik sesama anggota. Sampai sini jarak rekaman saya, dan selepas ini ikuti rekaman perjalanan balik. Oke, rekaman perjalanan dari sini ke jalan utama pada suatu petang yang kami rekam pada minggu lepas. Terima kasih, puji Tuhan. Tuhan yang pertama, saya akan pergi. Kita semua akan pergi. Amin. Mari sama-sama bantu kami dalam misi bangunkan semula rumah Tuhan di Puhus Baru ataupun Dokutan. Tuhan memberkati.